Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta raya, yang dengan hidayahnya dan rahmatnya lah kita saat ini berada pada negeri yang makmur ini. Kita menjadi bagian dari negeri Indonesia Raya yang sangat indah, negeri keberagaman, negeri dengan sejuta cerita, negeri dengan segudang sejarah, negeri kita Indonesia. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena dengan bimbingan beliaulah kita pemudi pemuda bangsa Indonesia ini dapat berkhidmat kepada bangsa sebagai seorang muslim sejati, seorang muslim yang menuju muslim moderat, muslim yang peduli dengan bangsanya, muslim sebagai rahmat pada alam semesta ini. Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Salam mahasiswa Indonesia merdeka. Negeri kita Indonesia ini adalah negeri yang kaya akan budaya, kaya akan keberagaman. Kita ini multi double, multi agama. Ada berapa agama Indonesia? Ada 6 yang sudah disepakati, yang sudah ditentukan, yang sudah terdaftar. Selanjutnya, multi budaya dengan banyak sekali dari Sabang sampai Merauke. Betapa banyak suku-suku yang tersebar di seluruh Indonesia ini, dengan berbagai suku, dengan budaya pembawaannya masing-masing, tradisi, adat istiadat yang dibawa secara turun-temurun. Sungguh indah Indonesia. Beragam, keberagaman itu sungguh indah, sangat-sangat indah. Keberagaman yang ada, yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, yang mengindahkan Indonesia kita ini, tentu saja menjadi ajang bagi para pemudi, pemuda, muslim maupun non-muslim, pemuda Indonesia, penerus bangsa, sebagai ajang untuk mengembangkan diri, untuk berkembang, mengembangkan diri juga berkembang untuk bangsa Indonesia. Bagaimana untuk menjadi diri yang berkembang dan bermanfaat bagi bangsa? Tentu saja kita sudah memiliki dasar ideologi bangsa yang dapat kita pegang kapanpun dan dimanapun untuk negeri kita ini, untuk kenyamanan kita semua bersama. Apa itu? Siapa yang tidak tahu dengan Pancasila? Pancasila secara harfiah, Pancasila secara esensi. Ya, Pancasila ialah ideologi Indonesia yang sangat-sangat cocok, yang sangat-sangat pas diberlakukan di Indonesia kita ini. Dengan keberagaman ini, kita disatukan dengan Pancasila. Tidak ada lagi perceraian yang tidak masuk akal, perceraian yang tidak menguntungkan sama sekali. Pancasila menyatukan, menghilangkan permusuhan, melengsarkan kebencian, yang tentu saja menyatukan perbedaan. Semua kemultikulturalan Indonesia dapat bersatu padu, bergerak bersama menuju Indonesia maju dengan Pancasila. Kita sebagai bagian dari Indonesia, pemuda dan pemudi muslim Indonesia, harus dan sangat diharuskan secara wajib untuk memiliki kepedulian terhadap negeri ini. Kita harus peduli apa yang terjadi, bagaimana ke depannya, bagaimana jika ini dibiarkan saja, bagaimana jika Indonesia kita hancur pelan-pelan secara perlahan oleh budaya asing, atau bahkan oleh pemikiran pemuda-pemudi Islam kita sendiri. Kita harus peduli dengan itu. Kita tidak boleh menjadi warga negara yang apatis, tidak berguna. Apa gunanya hidup? Apa ada bahagianya kita hidup di tanah Indonesia ini sedangkan kita tidak peduli? Bagaimana langkah untuk menjadi peduli? Peduli Indonesia, peduli kepada bangsa, untuk mewujudkan Indonesia tangguh. Ya, kita harus tangguh dengan situasi, dengan modernisasi yang menggema di sana sini secara internasional, secara global, perubahan secara bertahap namun sangat cepat.
terus memasuki ruangan zona nyaman kita, kita tidak harus diam. Kita bahkan tidak boleh hanya diam dan menatap atau bahkan hanya menikmati. Namun kita harus berkontribusi nyata kepada bangsa ini untuk membawa nama bangsa di hadapan khalayak internasional. Go internasional. Untuk itu, kita sebagai seorang muslim khususnya harus mampu meneladani, menerapkan apa itu Islam moderat. Kita harus menjadi muslim moderat. Bagaimana muslim moderat itu? Muslim moderat itu kita sebagai seorang muslim yang mengikuti perkembangan zaman, modernisasi, globalisasi, revolusi teknologi. Kita mengikutinya. Kita menjadi bagian di dalamnya. Kita tidak hanya diam memangku tangan dan melihat keadaan berubah dan bahkan hampir merubuhkan bangsa kita. Tidak. Kita harus peduli. Menjadi seorang muslim yang moderat, kita peduli, kita open minded, kita buka pikiran kita tidak terlalu tertutup, tidak terlalu dibatasi dengan embel-embel agama Islam. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Bukan demikian. Tidak boleh begini begituan harus kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Rahmat kepada alam semesta, rahmat ke seluruh alam semesta. Tidak ada yang namanya Islam itu mengekang. Tidak ada yang namanya Islam itu membatasi, bahkan melarang kita untuk berkembang maju di ranah modernisasi ini. Sebagai seorang muslim moderat, agen-agen penerus bangsa ini, muslim moderat tidak harus terpaku pada ajaran-ajaran Islam yang bisa dikata kolot. Kita harus memperbarui, selalu mengupgrade keilmuan keislaman kita, menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada di luar. Namun, bukan berarti seorang muslim moderat yang open-minded lantas memuja ideologi barat yang banyak, yang tidak relevan dengan Islam itu sendiri. Bukan demikian. Kita harus menyesuaikan, kita maju dengan cara kita maju dengan budaya kita maju dengan keislaman kita. Kita tidak menjatuhkan ideologi-ideologi lain. Kita berjalan beriringan. Atau bahkan kita mengunggulinya. Sebagai mahasiswa psikologi di Universitas Islam di Indonesia ini, kita harus mampu menampilkan kemoderatan kemusliman kita. Kita mampu menjadi muslim yang moderat. Bagaimana? Dengan satu langkah kecil. Kita harus peduli dengan isu-isu mental health yang saat ini sedang ramai dibicarakan, yang sedang gencar, yang sedang trending, viral di mana-mana. Isu-isu mental health kita harus mengikutinya. Bagaimana kita sebagai mahasiswa psikologi ikut berkembang, berkontribusi dalam menghilangkan fakta-fakta atau bahkan teori-teori yang salah, yang tidak sesuai, yang tidak relevan. Bagaimana kita menyadari bahwa ketika berkaitan dengan kondisi psikis manusia, ketika psikis kejiwaan manusia itu sedang sakit, sedang tidak sepenuhnya sehat, bukan berarti kita harus melulu mengajaknya kembali kepada Tuhan. Tentu saja itu jalan yang benar. Namun, tidak semua orang mampu mengaplikasikannya secara langsung. Bagaimana kedekatan dengan Tuhan itu juga tidak mudah. Tentu saja kita harus membawanya melalui teori-teori psikologis yang sudah valid, yang sedang berkembang sekarang ini. Dan tentu saja nantinya akan kita sisipkan akan kita sisipkan dengan wawasan keagamaan. Bagaimana jika menjadi seorang muslim, mendamaikan hati dengan cara-cara yang islami, namun juga tidak meninggalkan teori-teori psikologi yang sedang berkembang ini.
memodernkan Islam bukan berarti menghilangkan kultur Islam itu sendiri. Kultur Islam itu harus kita akulturasi untuk kemudian kita bawa di hadapan dunia global, di hadapan dunia yang sedang subhanallah ini. Kesimpulannya, bagaimana kita menjadi generasi yang peduli dengan bangsa kita untuk menjadikan Indonesia tangguh, yakni menjadi seorang muslim moderat, muslim yang terbuka namun tetap berada di wawasan keislaman, wawasan keagamaan yang tidak menyinggung, menyakiti, membenci, memusuhi pihak-pihak yang tidak sejalan dengan kita. Kita mengakulturasi budaya Islam dengan budaya-budaya yang semestinya mampu berjalan membawa kita kepada bangsa yang maju, bangsa Indonesia yang tangguh. Salam Indonesia, salam mahasiswa, Indonesia merdeka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.